Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Seperti biasa, video pertama di minggu ini kita akan bahas dulu mengenai news maupun sentimen yang terjadi satu minggu terakhir ya, supaya kita bisa siap-siap nih apa yang akan terjadi ke depan. Harapannya seperti itu. Cuman sebelum kita membahasnya, kami sampaikan lagi ya, kami ingatkan lagi bahwa tanggal 22 April besok, tepatnya hari Jumat malam, kita akan mengadakan webinar value investing dengan tema mencari saham yang potensi bagger di sektor consumer good. Di dalam webinar tersebut kami juga punya program bagaimana mencari cuan 100% pertama ya, atau satu bagger pertama bagi kita yang belum pernah merasakan cuan 100% ya. Dalam artian setiap periode tertentu kita akan mereview kembali saham-saham yang sudah kita bahas, di mana saham tersebut apakah masih layak di hold, apakah masih punya potensi naik atau tidak ya. Maka pastikan teman-teman ikuti webinar besok. Cara ikutnya teman-teman silahkan daftar melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, berita pertama tanggal 11 April 2022, di situ dikatakan banyak analis mengatakan akhir tahun kapitalisasi pasar akan menembus 9.500 triliun, yang dimana faktornya adalah banyaknya IPO dan aksi korporasi berupa right issue. Saat video ini diambil ya tanggal 17 April 2022 alias hari Minggu, kemudian saya cek hari Jumat kemarin tanggal 15 April ya, saat itu IHSG ditutup di level 7.200-an, di mana level tersebut menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar 9.400 triliun. Artinya apa? Artinya untuk menuju ke 9.500 triliun ya sebenarnya tinggal sedikit lagi ya. Mungkin kalau misalkan kita hitung ke level IHSG bisa jadi di level 7.400-an itu sudah menunjukkan kapitalisasi pasar 9.500 triliun ya. Nah, berarti kan tinggal sedikit lagi nih. Nah, apakah kalau misalkan prediksinya akhir tahun berarti nanti akan ada koreksi dulu ya sebelum akhirnya naik lagi? Ya bisa jadi gitu ya, karena yang namanya market ya tidak akan terus-terusan naik ya. Apalagi kalau kita lihat siklus tahunannya, biasanya di bulan Mei ada fenomena sell in May and go away yang membuat saham-saham turun nih, seperti itu. Ya, cuman sih harapan saya ya nggak berhenti di 9.500 ya, bisa ke 10.000 triliun harapannya. Otomatis kalau ke 10.000 triliun berarti level IHSG makin naik lagi, otomatis saham-saham yang kita pegang sejak awal itu bisa naik lagi, seperti itu ya. Oke, berita selanjutnya mengenai perang Rusia dan Ukraina. Ya, Rusia masih dijatuhi sanksi. Kali ini sanksinya adalah dari Eropa, dia akan mengstop pembelian batubara dari Rusia, dan Eropa incar batubara Indonesia. Dan ini yang menarik ya. Ya, karena Eropa memberikan sanksi ke Rusia ya, alias tidak mau beli batu baranya dari Rusia, membuat harga batu baranya juga naik. Di berita ini tanggal 11 April harga batu bara acuan globalnya berada di level $288 per ton. Dan saat video ini diambil tanggal 17 April 2022, harga batu bara acuannya sudah menembus $312 per ton ya, alias lebih tinggi dibandingkan harga tanggal 8 April lalu ya. Ini ngomong-ngomong tanggal 8 April ternyata ya, bukan tanggal 11-nya, sorry. Nah, teman-teman yang menarik, lihat di sini ya harga batubara acuannya ya, HBA untuk pasar lokal, di mana di tahun 2022 ini angkanya lebih tinggi dibandingkan di kuartal 4 tahun 2021 ya. Tahun 2021 kemarin rata-rata masih di bawah $200-an per ton. Sekarang tahun 2022 sudah di atas 200 ya. Mulai bulan Maret dan April ini sudah di atas 200. Artinya apa? Artinya ini bisa membuat kinerja saham-saham atau kinerja emiten batubara ini kembali naik di kuartal 1 2022 ini ya. Saya pun optimis kinerjanya akan naik lagi ya, semua saham batubara. Oke, selanjutnya mengenai dilematisnya para manajer investasi untuk membeli saham GoTo ya, setelah GoTo resmi masuk bursa. Nah, kenapa dilematis ya? Karena kalau kita ngelihat para manajer investasi ini trauma dengan Bukalapak ya, saham Bukalapak.
Waktu Bukalapak listing kemarin, kita ngelihat di berita banyak sekali para manajer investasi juga memburu saham Buka. Dan akhirnya apa? Akhirnya sekarang harga sahamnya Buka itu jatuh ya. Masih jauh lebih rendah dibandingkan harga IPO. Nah sekarang mereka sedikit trauma dengan GoTo. Apakah GoTo akan bernasib sama dengan Buka atau tidak? Nah seperti itu. Ya, tetapi manajer investasi ya kalau menurut saya mau nggak mau dia tetap harus beli saham GoTo. Kenapa? Karena GoTo ini sekarang menjadi penggerak IHSG. Ya saat listing di bursa GoTo memasuki level keempat ya atau menduduki level keempat sebagai perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia ya di bawah BBCA, BRI dan Telkom. Dan GoTo sendiri terhadap IHSG memiliki bobot sekitar 4,8%. Artinya naik turunnya harga saham GoTo itu bisa mempengaruhi level IHSG. Dan para manajer yang menggunakan acuan IHSG sebagai kinerjanya dan biasanya membeli saham-saham 10 saham market cap terbesar di Indonesia ini ya mau nggak mau dia harus beli saham GoTo. Nah sekarang kalau misalkan manajer investasi ini dipaksa untuk beli saham GoTo, apakah saham GoTo ini naik atau tidak? Nah kita lihat nanti ya. Oke, berita selanjutnya mengenai kenaikan tarif PPN ya. Kenaikan tarif PPN bisa tekan penjualan eceran. Ini juga menjadi sentimen negatif untuk sektor konsumer ya, sektor consumer good maupun sektor retail ya, retail yang lainnya. Kenapa? Karena ya mau nggak mau PPN ini akan dilimpahkan ya, beban PPN ini akan dilimpahkan kepada pembeli sehingga pembeli harus membayar lebih mahal lagi ya. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Saya punya bisnis konvensional sendiri ya, di luar investor ya, saya punya bisnis konvensional dan saya melihat bahan baku yang saya beli pun sekarang harganya juga sudah naik. Ya, jadi kenaikan harga bahan baku saya ini pertama karena faktor harga komoditas tinggi plus sekarang ditambah dengan PPN ya, jadi mau nggak mau harga jual saya pun harus saya naikkan supaya menjaga margin. Nah sama yang terjadi di perusahaan-perusahaan konsumer ya, dimana mau nggak mau harga jualnya harus dinaikkan untuk menjaga margin. Cuman problemnya adalah ketika perusahaan menaikkan harga jual, para konsumen itu masih mau beli nggak gitu, atau dia akan beralih ke produk yang lain. Nah itu adalah PR-nya ya. Selanjutnya penjualan mobil masih didorong insentif ya. Jadi kalau kita melihat berita mengenai otomotif di tahun 2022 ini, penjualan mobil ternyata masih naik ya. Di kuartal 1 2022 terjadi kenaikan sekitar 20% untuk penjualan mobil. Nah, tetapi kalau kita melihat ternyata kenaikan ini salah satunya didorong oleh insentif PPNBM terutama untuk mobil tipe LCGC ya, low cost green car ini masih di support subsidinya ya, masih disubsidi yaitu 100% dari PPNBM. Cuma nanti akan berkurang ya, di kuartal 2 akan dikurangi menjadi 66%, kuartal 3 akan berkurang lagi sampai kuartal 4 nanti benar-benar insentifnya hilang. Nah sekarang kan pertanyaannya ketika insentif tersebut hilang apakah penjualannya masih bisa naik atau tidak? Ya harapannya tetap terus naik ya seiring dengan pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Ya itu harapannya. Nah selanjutnya kredit bermasalah di bank mulai turun ya. NPL bisa terus turun jika kredit semakin deras dan kinerja debitur membaik. Nah mengenai kinerja bank ini menarik teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti kinerja perbankan ya, terutama bank-bank besar seperti BBCA, BBRI sejak tahun 2020 lalu ya. Tahun 2020 lalu pendapatan dari BBCA maupun BBRI ya, pendapatan kreditnya itu masih naik loh. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pendapatan bunganya itu masih naik. Tetapi laba bersihnya turun. Nah, kenapa kok pendapatannya naik, laba bersihnya turun? Karena banyaknya NPL ya, terjadi NPL. NPL itu nasabah yang gagal bayar ya atau macet, gampangnya seperti itu. Ketika bank mengalami NPL yang tinggi, maka bank mau nggak mau dia harus mencadangkan ya, alias dia akan mengambil sebagian laba ini sebagai cadangan jika duitnya nggak balik ya, karena yang namanya nasabah macet tuh kan bener-bener duitnya nggak balik, maka di situ harus ada pencadangan dan itu yang menggerus laba bersih. Itulah kenapa laba bersih BBCA BBRI tahun 2020 drop walaupun pendapatan bunganya naik. Kemudian tahun 2021 seiring dengan membaiknya kredit ya, NPL-nya mulai turun. Nah sedikit demi sedikit cadangannya itu dibalikin lagi
ya menjadi laba ya, sehingga membuat laba tahun 2021 ini naik gila-gilaan ya. BBRI naiknya kenceng ya 60%, BNI naik 200%, Mandiri juga naik, BCA juga naik. Ya salah satunya karena pencadangannya mulai dikurangi. Dan tahun 2022 ya sepertinya akan membaik lagi, artinya NPL-nya makin berkurang lagi, cadangannya makin bisa dikurangi lagi, seiring dengan pemulihan ekonomi, pendapatan bunganya harapannya juga bisa naik lagi ya. Jadi harapannya tahun 2022 ini kinerja dari saham-saham perbankan juga akan naik lagi, harapannya seperti itu. Oke, berita selanjutnya mengenai kenaikan harga energi bakal berlanjut lagi ya. Kenaikan harga energi ini kan salah satu faktornya karena kenaikan harga komoditas ya. Otomatis ya energi naik ya. Harga energi ini diantaranya ya tarif listrik, LPG dan juga bensin. Nah ini yang membuat inflasi. Kalau inflasi naik otomatis bunga bank ya, suku bunga acuan Bank Indonesia biasanya akan dinaikkan. Ya, dan ini pemicu inflasinya ya, pemicu inflasi tinggi 2022. Ya, kenaikan tarif cukai rokok, kenaikan harga Pertamax, kenaikan harga LPG non subsidi. Ini sangat dirasakan sekali ya. Saya sendiri pun juga merasakan hal yang sama. Yang biasanya beli isi ulang gas itu sekitar 150-an, sekarang sudah di atas 200.000. Itu udah namanya ganti harga ya. Kemudian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang sudah mulai berlaku dan kenaikan harga pangan. Nah ini yang perlu kita cermati mengenai inflasi yang penyebab inflasi di tahun 2022 ini. Oke, berita selanjutnya mengenai ini ya, jurus mengulur waktu di pengadilan dari investasi ilegal. Jadi kalau kita ngelihat berita ini, jadi di sini banyaknya koperasi yang akhirnya bangkrut ya, tidak bisa mengembalikan penabung ya, mengembalikan uangnya kepada para kreditur atau ke penabung. Akhirnya para penabung ini menggugat ke pengadilan, masuklah ke PKPU. Ya termasuk juga kasus tipu menipu dari robot trading dan sebagainya, itu pun kalau saya baca berita di sini semua ingin diselesaikan lewat PKPU ya, alias penundaan kewajiban pembayaran utang, jadi lewat pengadilan. Ya dan nanti kalau pengadilan di situ memutuskan, bahkan memutuskan pilot, maka aset-aset perusahaan itu wajib dijual dan hasil penjualan asetnya itu untuk mengembalikan dana-dana para krediturnya. Cuman problemnya itu kalau perusahaan masih punya aset gitu. Kalau perusahaan nggak punya aset ya sudah hilang, apa yang mau dijual kan nggak ada gitu kan. Sisa-sisa aset yang nggak bisa mengembalikan semua dana-dana dari investor. Maka sangat penting sekali dalam kita memilih saham itu ya kita pilih perusahaan yang sehat, neracanya yang sehat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pilot atau tidak terjadi PKPU seperti ini ya. Karena kalau yang namanya PKPU biasanya harga sahamnya itu disuspend, dan kalau kita kena suspend ya sudah kita nyangkut 100%. Oke, berita selanjutnya yaitu tentang mewaspadai potensi arus keluar asing ya. Aliran arus dana asing ke pasar saham Indonesia masih deras ya. Jadi ini berita mengatakan bahwa di kuartal 1 2022 ini investor asing masih banyak yang masuk. Cuman di berita ini para analis menyarankan kita untuk hati-hati. Kenapa? Karena akan terjadi kenaikan bunga di Amerika Serikat yang membuat bisa jadi kalau Indonesia tidak mengantisipasinya akan membuat investor asing keluar ya, asing keluar, dan kalau asing keluar biasanya IHSG juga ikut turun ya. Cuma sebenarnya kalau menurut saya sih balik lagi, selama kinerja perusahaan kita yang kita pegang ini masih baik-baik saja ya, hutangnya tidak banyak ya, karena kalau suku bunga Amerika naik maka mereka-mereka yang punya hutang dolar beban keuangannya juga akan naik seperti itu ya. Maka kita pilih yang sehat ya. Jadi selama neracanya sehat, kinerjanya bagus ya, menurut saya sih nggak masalah kalau kita tetap terus hold kalau memang tujuannya untuk investasi ya. Nah kemudian selanjutnya mengenai langkah IHSG terhalang oleh aksi ambil untung ya, dimana IHSG masih belum bisa bertahan di atas level 7.300. Ya, perdagangan terakhir tanggal 15 April ditutup di level 7.200-an. Ya, memang masih belum bisa menembus level resisten 7.300 karena di sini dikatakan banyak yang mulai taking profit.
Ya taking profit dalam artian ya dia mungkin mereka-mereka ini mencari THR gitu ya. Jadi dia jual saham-saham yang sudah cuan untuk dapat THR. Atau mereka yang hanya ingin cari dividennya saja ya, setelah dapat dividen dia jualan. Ya, itulah yang membuat kenapa di bulan April Mei ini harga saham-saham pada turun karena masalah dividen ini. Setelah perusahaan membagi dividen, para investor cabut alias menjual, membuat harga sahamnya turun. Ya, cuman nggak masalah juga menurut saya. Justru ketika terjadi penurunan market, maka di situ kita punya kesempatan untuk membeli perusahaan bagus di harga murah. Oke, itu tadi beberapa sentimen atau beberapa berita mengenai market di 1 minggu terakhir kemarin ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.